Lalu bagaimana menghentikan perundungan yang kerap terjadi di pendidikan kedokteran? Sudah bergabung bersama kami Kabirokom dan juga Pelayan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Ibu Siti, selamat siang. Selamat siang, Ya, salam Ibu sehat. ya dari perkembangan kasus dulu Bu, kabar terkini yang sudah diterima oleh Kemenkes itu seperti apa Ibu? Ya, jadi tim investigasi masih bekerja ya, artinya dengan tentunya memanggil dan mewawancarai mulai dari inner circle dari yang almarhumah ya, mulai dari teman-temannya yang satu angkatan, kemudian juga kakak kelasnya, bahkan sampai seniornya. Juga kita melihat apakah ada catatan mengenai penyakit yang diderita oleh almarhumah dan juga apakah ada kemudian pemeriksaan-pemeriksaan terkait kesehatan mental beliau juga ini kita lakukan. Jadi baik dari sisi tentunya wahana pendidikan di Rumah Sakit Karyadi, kami juga mencari sedang mengumpulkan berbagai informasi ini. Selain itu, tim investigasi Kementerian Kesehatan itu juga sudah berkunjung ke rumah almarhumah ya dan menanyakan terkait hal-hal apa saja yang mungkin disampaikan atau diceritakan oleh almarhumah sebelum kepergian almarhumah ini. Bahkan juga kita ketahui Pak Menteri Kesehatan secara langsung menjenguk orang tua daripada almarhumah yang saat kemarin dirawat dan untuk lebih mengoptimalkan juga perawatannya juga kita upayakan kalau memang akan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Baik, Ibu, ada dua hal yang perlu dikonfirmasi. Berarti pertama, memang benarkah perundungan terjadi? Kedua, apakah memang benar korban ini memang memasukkan zat itu secara sengaja atau kelebihan dosis sehingga akhirnya overdosis begitu? Iya, kalau mengenai pemeriksaan ya, kalau ini kan terkait dengan pemeriksaan ya, artinya ini juga sedang ditanggulangi oleh laboratorium dengan upaya yang semaksimal mungkin ya. Karena memang untuk pemeriksaan lengkap kan memang kita harus melakukan otopsi. Sementara ini belum bisa dilakukan ya sampai saat ini. Tapi artinya dari sisi kajian para ahli ya mengenai kemungkinan berapa banyak, kemudian dari sisi pemeriksaan awal itu kita lakukan kerjasamanya baik di forensik Rumah Sakit Karyadi maupun juga bersama dengan teman-teman di Polres Kota Semarang ya untuk kejadian permasalahan ini. Jadi kita belum bisa memastikan Mas apakah ini memang penyebabnya satu kelebihan daripada zat yang disuntikan sehingga menyebabkan ya overdosis ya sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua adalah faktor perundungan. Ini juga kita masih sedang gali lebih lanjut ya apakah ada faktor perundungan yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan menjadi kesehatan jiwanya terganggu. Karena kita ingat ya kita di bulan Juli lalu pernah melakukan survei cepat tentang kesehatan mental dari para peserta pendidikan dokter spesialis dan pada waktu itu kurang lebih ada 330-an peserta pendidikan dokter spesialis ya kurang lebih itu kita hitung sekitar 33%-nya itu mengalami gangguan kesehatan mental selama menempuh pendidikan dokter spesialis dan bahkan 75 dari 330 peserta pendidikan dokter spesialis itu mereka mengalami gangguan kesehatan mental yang berat, yang sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini yang artinya menjadi salah satu ya untuk kita dalami lebih lanjut, apakah pada kasus almarhumah ini ada pemicu perundungan yang kemudian mendorong yang Oke. almarhumah ini untuk melakukan tindakan-tindakan untuk ya mungkin menghilangkan stresnya ya, gitu. Oke, Ibu Siti, tadi data yang Ibu tampilkan itu cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya. Dari screening awal saja itu banyak masalah kesehatan mental. Penyebabnya apa Ibu? Memang benar karena ditekan oleh senior atau ada perundungan? Iya, kalau kita lihat ya dari data-data yang kita dari hasil survei cepat kemarin, sebenarnya ada 4 hal yang menyebabkan eee, kesehatan jiwa peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa mengalami gangguan ya. Yang pertama adalah persoalan ekonomi, karena Oke. sebagian besar peserta pendidikan dokter spesialis hampir tidak bisa bekerja dan meninggalkan tempat kerjanya yang lama.
Kedua adalah tekanan ataupun permasalahan dari sisi pendidikan. Jadi kalau kita sekolah kan memang banyak tugas, banyak yang harus dikejar dari sisi bagaimana pendidikan itu bisa kita selesaikan. Yang ketiga adalah dari sisi pelayanan. Karena kan dokter spesialis juga harus dalam pendidikannya itu juga melakukan peningkatan keahliannya melalui memberikan pelayanan kepada pasien ya. Nah, jadi ini juga kadang-kadang kan kita tahu ya banyak juga yang harus dihadapi pada waktu memberikan pelayanan kepada pasien. Dan terakhir adalah perundungan. Jadi kita menemukan juga kalau sudah punya 3 masalah tadi atau salah satu dari 3 masalah tadi, kemudian ditambah perundungan, itu memperberat gangguan kesehatan yang terjadi pada peserta pendidikan dokter spesialis. Walaupun Baik. mungkin perundungannya cukup kecil ya, karena perundungan yang paling sering itu yang kita terima adalah misalnya pengeluaran di luar daripada kepentingan pendidikan. Nah, bisa bayangkan sudah ada tekanan daripada beban ekonomi ya, karena biasanya peserta pendidikan dokter spesialis itu sudah punya keluarga dan sebagainya, ditambah lagi harus menyediakan pengeluaran di luar daripada pendidikan. Nah, ini pasti akan menambah tentunya stres bagi peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi itu, Mas. Oke, oke. Bu Siti, sedikit saya kembali ke awal, otopsi kenapa belum dilakukan, Ibu? Ya, pada waktu awal ditemukan ya bahwa ini bukan suatu kasus bunuh diri ya, seperti itu. Tapi tentunya ini kita akan terus lakukan ya pemeriksaan lebih lanjut. Karena sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan, kami hanya ingin memastikan bahwa tidak terjadi perundungan yang menjadi penyebab daripada kematian almarhumah. Oke, oke. Ibu, dari data-data yang tadi Ibu sebutkan juga sebenarnya juga mengindikasikan perundungan ini tidak bisa dihindarkan begitu, kelakuan-kelakuan para senior-senior ini. Kalau perundungan di kasus atau di kedokteran ini ibaratnya gunung es yang terlihat itu sedikit sekali, terblow up kalau viral begitu. Langkahnya Kemenkes apa, Ibu? Iya, memang menghapuskan praktek perundungan ini nggak mudah ya, Mas. Karena satu si yang mengalami perundungan juga takut untuk melaporkan ya, karena masih tergantung pada pendidikannya, masih nanti tergantung pada seniornya dan sebagainya ya. Oleh karena itu menciptakan lingkungan yang kondusif supaya perundungan ini bisa kita cegah dan tidak diberlakukan lagi. Ini memang membutuhkan tentunya suatu yang tegas dalam hal ini. Walaupun kita di tahun 2023 itu sudah membuat surat edaran maupun petunjuk teknis ya, bahwa tidak boleh ada perundungan di wahana pendidikan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Dan ini juga menyangkut bagaimana kemudian kita dalam proses kalau terjadi perundungan itu menjadi tanggung jawab semua. Artinya mulai dari jajaran direksi rumah sakit, kemudian KSM, kemudian KPS, bahkan juga dokter pendidik ataupun juga siapa yang melakukan kegiatan tersebut di lingkungan wahana pendidikan tersebut. Artinya Kementerian Kesehatan berkomitmen kalau memang itu dilakukan oleh Nakes atau Named, kita bahkan akan mencabut STR dan SIP-nya. Atau bahkan Oke. kita akan melakukan penurunan pangkat kalau dia adalah pegawai. Atau bahkan kita bisa lakukan pemutusan hubungan kerja dari sisi rumah sakit vertikalnya. Sementara dari sisi yang melakukan perundungan itu adalah mahasiswa atau seniornya, maka kita akan mengembalikan peserta didik tersebut kepada fakultas supaya dia tidak lagi melakukan praktek pendidikannya itu di universitas di rumah sakit vertikal Baik. Kementerian Kesehatan. Itu yang kita lakukan. Nah, yang Oke. lain yang juga kita bisa lakukan adalah menutup wahana pendidikan selama kasus perundungan itu masih terjadi. Jadi ini upaya-upaya ketegasan sebenarnya supaya praktek perundungan ini bisa kita cegah dan tidak terulang kembali. Nah, yang Baik. kedua adalah selain tadi upaya-upaya yang kita lakukan, kita juga membuat lingkungan yang aman untuk si pelapor. Jadi dengan adanya hotline untuk melaporkan kasus perundungan yang identitasnya sampai sekarang itu kita jaga dalam proses investigasinya sehingga membuat keamanan dari si pelapor tadi. Dan pelapor tidak harus membuat secara tatap muka, tapi dia cukup kemudian memberikan informasinya ini ke hotline dan nanti kita akan lakukan investigasi dengan menurunkan tim di tempat rumah sakit vertikal khususnya, di mana kasus pelaporan perundungan itu terjadi. Jadi 2 hal itu yang kita lakukan supaya lingkungannya kondusif untuk mencegah terjadinya perundungan atau jangan sampai kita nanti terjadi lagi
perundungan sehingga memang tata kelolanya yang harus kita perbaiki sejak awal. Oke, Bu Siti, mengenai pengelolaan begitu, bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang diduga misalnya terjadi perundungan ini, mereka tidak menutup-nutupi, Ibu? Ya, ini tentunya kita berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikbuddikti ya, untuk bagaimana perundungan ini bisa kemudian kita cegah dan tidak terulang kembali. Sebenarnya universitas-universitas maupun fakultas-fakultas kedokteran itu memiliki komitmen yang kuat. Banyak sudah upaya yang dilakukan oleh fakultas kedokteran ataupun universitas untuk kemudian sama-sama mengungkapkan kasus perundungan ini. Nah, memang ini harus dua belah pihak ya, karena kita tahu wahana pendidikannya kan ada di rumah sakit ya. Jadi oleh karena itu komitmen dari Kementerian Kesehatan bahwa tidak ada perundungan di wahana pendidikan rumah sakit itu juga akan menjadi suatu kolaborasi yang kuat yang didukung oleh dari aturan yang jelas dari Kemendikbuddikti. Jadi kita tentunya tidak berharap akan ada yang ditutupi karena memang komunikasi ini sudah kita mulai dari awal dan komitmen untuk mengatasi perundungan ini juga sudah menjadi satu kesepakatan kita bersama. Baik, Ibu Siti, terima kasih atas penjelasan Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.